Welcome home, Circus Church family. Selamat sore. Senang bisa berjumpa. Lex, everyone here. Udah berapa lama? Udah about 2 weeks ya. Udah 2 minggu nggak di sini. Tapi saya juga mesti mohon maaf juga karena minggu depan saya nggak di sini. Jadi di tahun 2013 ini ada jadwal saya yang agak sedikit padat di luar. Itu bulan April sama Mei ini. Tapi saya promise, saya janji setelah bulan Mei, every Sunday saya akan tetap ada di sini. Tetapi kalau saya kasih tahu ini bahwa minggu besok saya nggak datang, saya berdoa saudara juga jangan ikut nggak datang. Ini yang penting. Ini yang penting. Jadi saya kasih pesan, I leave message here bahwa minggu depan saya dapat tugas di Surabaya. 2 minggu lagi saya harus ke Kalimantan. Justru saya minta support saudara, bantu dalam doa supaya keculturean bisa dibawa ke Samarinda dan juga ke Surabaya. Tapi saya janji sama saudara bahwa kalau di minggu depan saudara datang, ada kakak saya akan melayani saudara. Dan saya percaya kakak saya akan menyenangkan karena dia punya kesaksian sendiri. Dan saya belum ngomong sama kakak saya, tapi saya percaya saya bisa atur waktunya untuk minggu depan 4:30 ada di sini membagi berkat buat saudara. Nama kakak saya Ari. Jadi saya berdoa biarlah kakak saya Ari bisa menyampaikan pesan Tuhan oleh kehidupannya dan memberkati kita minggu depan. Saudara, sore ini saya mau memulai sebuah serial baru di khotbah saya. Dan ini saya dapat justru saat saya sebenarnya bukan dapat khotbahnya, tapi dapat idenya. Karena dari apa yang terjadi membuat saya berpikir, merenung, waduh, saya harus memahami lebih lagi karena saya mengalami dan saya rindu banget, nggak sabar untuk dibagikan kepada kita semua sore ini. Yaitu saat saya mengikuti salah satu seminar leadership. Dan waktu saya mengikuti seminar leadership ini, yes, boleh ditutup nggak pintunya? Jadi waktu ngomong terus denger lagu, pikirnya jadi nggak konsen. Either mau di sini atau ke sana. Tapi kayaknya ditutup pintu lebih nolong deh. Nah, sip. Nah, waktu saya ikut seminar leadership ini, saya terbagi karena salah satu sesinya adalah sesi workshop. Dan akhirnya di sesi workshop itu kita dibagi per kelompok, yaitu setiap kelompok 15 orang. Dan saya ikut di salah satu kelompok. Dan yang menarik setelah saya perhatikan di kelompok itu, saya adalah orang yang paling muda. Dan lucunya, dan akhirnya ini tercetus ide dan saya siapkan khotbah serial ini adalah karena di workshop di kelompok saya, kita berdiskusi tentang regenerasi. Dan akhirnya kita seorang akan yang lain bisa saling mengenal siapa kita karena kita mengisi data. Saya juga mengisi data nama saya, keberadaan saya, apa yang saya kerjakan, latar belakang dan lain-lain. Sehingga mereka membaca data saya, mereka melihat dan tahu bahwa saya bukan hanya muda, tetapi waktu mereka lihat apa yang saya kerjakan buat mereka tuh aneh banget. Yaitu saya tulis saya pendeta, kurung buka, pelayan gereja Tuhan. Mereka lebih panik lagi, saudara. Terus saya juga catat kan, ditanya mulai dari kapan? Saya catat di situ saya mulai aktif dalam kegiatan gereja tuh 2002 dan sekarang 2013. Itu buat mereka lebih shock lagi. Karena gimana caranya dari 2002 sampai 2013 dengan masa muda saya di situ ada statusnya belum nikah. Itu plus juga tuh buat mereka shock. Karena buat mereka pekerjaan saya, aduh itu kayaknya bukan pekerjaan yang mudah, saudara juga setuju. Tapi bukan saya paksakan apa yang saya lakukan, tapi buat mereka bertanya, kok bisa? Belum nikah, tercatat lahir 81, dari 2002 sampai 2013, pekerjaan masih sama. Dan buat mereka, wah kebetulan banget, kita punya topik katanya bicara regenerasi. Karena salah satu saya catat tentang perjalanan apa yang saya kerjakan adalah saya katakan saya memulai bukan karena merintis, tetapi
melanjutkan dari apa yang ayah saya mulai. Jadi buat mereka pas banget nih. Ini cocok banget nih orang untuk ditanya-tanya. Dan akhirnya saya jadi sasaran tembak. Tetapi dari sekian waktu kita berdiskusi, ada salah satu orang bertanya kepada saya sebuah pertanyaan yang membuat saya berpikir. Dan akhirnya coba merenungi kebenaran Tuhan. Dan saya rindu mau disampaikan sore ini. Dia bertanya begini. Saya manggilnya apa ya? Dia katakan. Oh, saya bilang, Josh juga boleh apa aja. Cuma saya tulis di depannya itu, data saya ada tulisan PS. Dia tanya, PS-nya apa ya? Oh, itu biasa, pastor. Oke, kalau gitu saya panggil pastor aja katanya. Dia katakan, pastor, saya mau nanya, katanya. Kok bisa dari 2002 sampai 2013 bertahan dengan pekerjaan Anda? Karena pekerjaan Anda bukanlah pekerjaan yang bisa disamakan dengan pekerjaan apa yang orang lain lakukan. Karena ini bicara tentang beban moral. Ya iyalah, saudara juga setuju. Pendeta sama ustadz beban moralnya itu beda-beda dikit, saudara. Ada beban kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan dengan benar-benar. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Saudara setuju nggak? Dan dia bertanya, apakah pastor bertahan dalam masa muda dengan apa yang dikerjakan sampai hari ini karena mungkin ayah pastor, orang tua pastor, mungkin ada pesan atau kalimat atau statement yang memberi tahu pastor untuk melakukan apa yang ayah Anda lakukan. Waktu saya ditanya ini saya bingung juga jawabnya. Kenapa? Karena setahu saya sampai hari ini saya nggak pernah dengar ayah saya ngajak makan siang, ngobrol-ngobrol, bicara atau nyampaikan sesuatu pesan atau mungkin kalimat atau memberi perintah untuk melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Ayah saya juga udah hampir 70, gak pernah ngobrol-ngobrol sama saya dan berkata, Josh nih udah 70 nih, udah gak lama lagi. Walaupun belum tahu yang ke surga duluan siapa, saya atau ayah saya. Tapi ayah saya gak pernah bilang, ini udah 70 nih, pokoknya kamu gantiin saya, kamu siap-siap, pokoknya kamu lakukan pekerjaan ini aja. Ayah saya gak pernah bicara atau menyampaikan hal-hal yang demikian. Bahkan kalau boleh jujur, saya percaya orang tua saudara ngobrol-ngobrol sama saudara lebih baik daripada orang tua saya. Orang tua saya irit banget kalau ngobrol. Makanya saya nggak mau contoh saudara. Tapi ya udahlah, namanya juga orang tua kadang-kadang susah berubah. Tetapi ada hal yang saya coba renungi. Lucu ya. Benar juga loh, saya akhirnya berpikir. Ayah saya nggak pernah kasih perintah kepada saya untuk melakukan apa yang saya lakukan pada hari ini. Tetapi lucunya, saya mendapatkan diri saya tetap ada dalam pelayanan, pekerjaan pada sore ini. Dari 2002, ada jatuh bangun, ada kegagalan, ada suka, ada duka. Tapi sampai 2013, sampai minggu pertama bulan Mei ini, saya boleh tetap ada, kita bersama-sama sebagai satu family services. Saya tuh kadang-kadang, waduh luar biasa banget. Kenapa ya? Dan ternyata luar biasanya adalah begini. Saya akhirnya waktu merenung, saya kagum banget karena waktu saya mulai coba memahami setiap daily bread atau roti hidup atau ayat-ayat firman yang saya baca tiap hari. Ada nggak di antara saudara yang baca Alkitab tiap hari, boleh angkat tangan? Yang baca Alkitab tiap hari boleh angkat tangan, jangan malu-malu, puji Tuhan ya, lebih banyak yang angkat tangan ya. Ya haleluya, dahsyat ya. Ya dahsyat ya, nggak apa-apa kan? Mulai dari 3 hari sekali dulu. Nanti lama-lama jadi tiap hari. Tapi yang penting dimulai. Tapi akhirnya saudara, waktu saya mulai baca ayat-ayat, saya coba renungi apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan. Saya tuh terkagum-kagum akhirnya dengan ayah saya. Aduh, ayah saya tuh ternyata luar biasa banget. Emang dia bukan ayah yang sempurna. Tadi saya bilang, dia tuh jarang banget ngobrol-ngobrol sama saya. Bahasa sederhananya gini nih, dia tuh nasehatin saya tuh irit banget. Bahkan kalau dihitung-hitung kayaknya gak pernah nasehatin saya deh. Lucu juga sih. Tetapi ada satu teladan yang luar biasa. Dan ternyata saya baru tahu apa yang ayah saya lakukan adalah persis seperti apa yang Yesus lakukan. Saudara mau tahu apa yang Yesus lakukan? Begini saudara, kalau kita nih di dunia kekristenan, kalau kita nih keluarga Kristen, kita kalau ngobrol-ngobrol sama saudara kita atau teman-teman yang Kristen, kalau mau mengajak mereka terhubung dengan Yesus, kita selalu kadang-kadang menasehati mereka, mengingatkan mereka dengan begini, lu jangan lakuin itu karena Yesus katakan begini.
lu jangan buat itu karena Yesus katakan begini. Lu harus mulai sekarang. Lu harus jalani sekarang karena Yesus firman-Nya berkata. Kita dengar atau mungkin kita mengalami ada orang-orang atau kita mengajak orang-orang untuk bisa terhubung dengan Tuhan dengan berkata, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Yesus berfirman. Kita selalu berkata, Yesus, Yesus, dan Yesus. Tapi kita lupa. Sebenarnya, Yesus yang kita sembah, diutus oleh Bapa di surga, datang ke dunia ini. Bukan hanya sekedar untuk berkata, Bapa gue berkata, Bapa di sorga berkata, Bapa di sorga berkata. Tetapi sebenarnya, Yesus diutus Bapa di surga. Justru untuk memperkenalkan sebuah hubungan, sebuah relationship yang akhirnya baru kita sadar, aduh luar biasa banget. Ayah saya emang irit untuk nasihat. Ayah saya itu jarang banget ngobrol-ngobrol. Apalagi sampai kasih perintah, udah Jos lu jadi pendeta aja. Sekalipun saya sadar dalam masa muda saya, ada banyak kesempatan yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya. Tetapi saya baru sadar, ternyata ayah saya melakukan apa yang Yesus lakukan. Yaitu justru Yesus mengikuti kehendak Bapaknya, ada di dunia ini, memperkenalkan sebuah pendekatan. Dan pendekatan itu dimulai dengan hubungan. Sebagaimana Yesus berkata, akulah Bapa dan kamu anak-anaknya. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu adalah apa? Ranting-rantingnya. Yesus berkata, akulah gembala, kamu adalah domba-dombanya. Kalau saudara perhatikan ketiga hal ini, ada hubungan erat antara Bapa dan anak, antara pokok anggur dan ranting, antara gembala dan domba, karena semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang setuju katakan amin. Bahkan kalau zaman dulu saudara punya kawanan domba, saudara punya kandang domba, zaman dulu kandang dombanya nggak ada pintu kata Alkitab. Jadi siapa yang jaga di pintu? Siapa pintunya? Gembalanya. Gembalanya tidur. Makanya Yesus berkata, aku tahu setiap domba yang masuk dan aku tahu setiap domba yang keluar. Ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Yesus berkata, akulah gembala. Barang siapa mendengar suaraku, dia akan mendengar aku dan mengikut aku. Ada sebuah pendekatan justru bukan hanya sebagaimana kita mungkin alami, kita dengar, oh lu mesti begini, lu mesti begitu karena Yesus, karena firman Tuhan berkata. Tetapi justru yang Yesus lakukan adalah sebuah pendekatan melalui hubungan, melalui sebuah keyakinan yang tidak terpisahkan. Yaitu apa? Keteladanan. Katakan sama-sama, keteladanan. Dan itu yang Yesus lakukan. Ternyata ayah saya memang irit banget untuk bicara. Tadi saya bilang, mungkin orang tua saudara jauh lebih baik deh komunikasinya sama saudara dibanding ayah saya. Tetapi luar biasanya saya mendapatkan diri saya hari ini. Gak sempurna sih. Ada jatuh bangun. Ada masa-masa saya tuh sebagai anak muda yang melayani gereja Tuhan tuh suka malu. Waktu-waktu lalu. Tetapi ada sebuah keteladanan yang akhirnya saya bisa ikuti. Dan waktu saya mengikutinya, saya mulai belajar, saya mulai memahami bahwa memang ada yang baik, tetapi ada juga yang tidak baik. Semakin lebih sungguh mengikuti, semakin punya kerelaan. Saya tidak mau mengikuti yang tidak baik, saya mau mengikuti yang baik. Akhirnya ada kata growing, bertumbuh. Dan sampai 2013, saya boleh ada melakukan apa yang saya kerjakan. Saudara setuju? Saudara bisa paham? Ternyata yang ayah saya lakukan adalah memberi sebuah apa? Keteladanan. Sama seperti Yesus. Bahkan sampai hari ini kita puji Tuhan, diizinkan memperingati tubuh dan darahnya, pengorbanannya. Ada keteladanan. Dan ini yang ayah saya lakukan. Saya baru sadar, ya ampun, yang ayah saya lakukan adalah persis seperti apa yang Yesus lakukan. Emang apa sih yang Yesus lakukan? Kita lihat firman Tuhan sama-sama. Buka Alkitab atau saudara mau catat firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-9. Kita akan mulai pada ayat yang ke-9. Kita akan melihat beberapa ayat sampai ayat 13. Tapi kita lihat dulu Matius 9 ayat yang ke-9. Matius 9 ayatnya yang ke-9. Multimedia di depan telah membantu kita. Kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Jadi saudara bisa ikut dulu baca dan perhatikan ayat-ayat yang disampaikan. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama siapa? Matius. Jadi siapa namanya?
Matius. Dan buku yang kita baca apa? Matius. So, itu orang yang sama loh saudara. Dan kalau di sini nggak ada tulisannya, tapi kalau saudara buka Alkitab, judul perikop dari Matius 9 ayat 9 bunyinya adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Saudara, kalau saudara bicara tentang pemungut cukai saat itu adalah orang yang nggak pernah disukai. Aduh, itu orang-orang tuh sebel banget, benci banget sama yang namanya pemungut cukai. Apalagi Matius. Saudara tahu kenapa Matius nggak disukai? Saudara bayangin, Matius itu malakin orang, tapi lucunya, sadisnya, dia itu orang lokal yang dipakai bangsa Roma, malakin bangsanya sendiri. Dan parahnya, malakin untuk memberi keuntungan kepada bangsa Roma dan memperkaya diri sendiri. Jadi parah banget. Jadi banyak orang, semua orang nggak pernah ada yang suka dengan pemungut cukai. Dan buku yang kita baca, buku apa namanya? Matius. Dan ternyata kita katakan Matius adalah pemungut cukai. Dan perhatikan ini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama siapa? Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya apa? Ikutlah aku, follow me. Dan inilah judul dari serial khotbah yang saya siapkan adalah pada hari ini saya mulai judulnya dengan kata follow, mengikuti. Ayah saya bukan orang yang sempurna. Ayah saya bukan orang yang penuh perhatian dalam komunikasi. Tetapi ada satu keteladanan di mana saya bisa mengikuti ayah saya. Waktu Yesus melihat Matius, Yesus nggak sendirian. Yesus telah berjalan di banyak kota, melakukan hal-hal yang baik. Dia doakan orang sakit disembuhkan, orang lumpuh. Pokoknya hal-hal yang baik. Dia mengajar hal-hal yang luar biasa. Jadi Yesus populer banget saat itu. Yesus terkenal. Setiap kali Yesus pergi, orang banyak dan murid-murid berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tiba-tiba Alkitab berkata, Yesus melihat seorang lagi duduk di rumah cukai, tetapi masalahnya dia bukan hanya duduk, tapi dia sendiri adalah pemungut cukai. Semua orang gak pernah ada yang suka sama dia. Dan namanya siapa? Matius. Yang lebih nyebelin lagi, Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Saudara tahu gak yang kaget siapa? Yang kaget bukan Matius, tapi orang-orang yang ikut Yesus. Mereka berkata, bro, lu gak salah bro ajak dia. Semua orang yang ikut Yesus nih bangga banget sama Yesus. Karena Yesus orangnya kacer banget. Orang sakit sembuh. Jadi Yesus selalu melakukan. Yesus tuh orang baik banget, orang suci. Tiba-tiba melihat Matius, dibenci semua orang, state of the enemy. Tiba-tiba Yesus berkata, Matius ikut saya. Petrus langsung bilang, bro, gak salah bro. Bro, kalau lu ajak dia, artinya dia sama-sama kita. Tapi gue gak mau sama dia bro. Dia kacau bro, dia orang berdosa, orang gak benar. Enggak bro, saya ikut bro karena bro orang baik. Kenapa bro ajak Claude? Ngapain? Kalau bro ajak Claude, artinya Claude bakal sama saya. Saya gak mau sama dia bro. Tapi Tuhan bilang, Matius, ikutlah saya. Matius gak kaget. Matius udah sarap. Udah selon. Saudara, Matius itu bukannya nggak tahu orang-orang nggak suka dia. Saudara perhatikan ya, perhatikan, ini penting banget. Matius bukan nggak tahu orang-orang nggak suka dia. Dia tahu. Tapi saudara tahu kenapa dia santai aja? Karena setiap kali dia nyakitin orang, dia tahu dirinya dapat keuntungan. Dia happy dengan keuntungannya. Kenapa? Karena dia senang dapat duit, dia palakin orang-orang. Sama halnya, kalau kita nggak mengikut Yesus dengan benar, kita berpikir apa yang kita lakukan adalah hal yang benar. Tapi pada akhirnya kita lupa, justru apa yang menurut kita benar, belum tentu benar menurut Tuhan. Tetapi indahnya Tuhan, hebatnya Tuhan begini. Hebatnya Tuhan nih sore ini. Even lu sendiri tahu lu gak benar, tapi gue mau ajak lu. Ayo, ikut. Sudah tahu ini bicara soal apa? Ini bicara soal opportunity. Ini bicara soal kesempatan. Dan apa yang Alkitab katakan? Selanjutnya, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Waduh saudara,
mudah-mudahan nih Matius jangan ikut deh. Petrus mungkin berharap, mudah-mudahan dia nggak betah. Salah. Alkitab berkata, Matius berdiri dan ikut Yesus. Dan yang lebih luar biasa, sudah tahu apa? Kita lihat, baca sama-sama ayat yang ke-10-nya. Kita lihat ayat yang ke-10-nya. Ayat yang ke-10-nya dikatakan demikian. Sama-sama kita baca, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah siapa? Ini lebih serem lagi. Ternyata Matius bukan hanya berdiri ikut Yesus, tetapi Yesus, dikatakan lagi kalimat selanjutnya, Yesus dengan orang banyak, dengan murid-muridnya makan di rumah siapa? Di rumah Matius. Aduh, ini sih udah super bete banget nih. Udah gak nyaman banget. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari, justru kalau Circus Church boleh ada sampai 5 Mei 2013, perhatikan. Justru itu juga adalah perpanjangan undangan Tuhan untuk kita semua, siapapun dan apapun keberadaan kita. Sampai sore ini, kuasa Yesus mau berkata, guys, follow me. Akulah jalan kebenaran, akulah jalan kehidupan. Makanya berbahagia kalau saudara bisa datang sore ini. Karena saudara bukan hanya menerima undangan, tapi saya berdoa, saudara mau benar-benar mengikut Yesus. Matius sempurna, bukannya sempurna, Matius dibenci semua orang. Tapi Yesus berkata, Matius ikut saya, follow me. Matius berdiri. Dan luar biasanya nih, Matius ikut Yesus. Ayat selanjutnya yang lebih serem adalah, ternyata pada akhirnya, Yesus makan di rumah siapa? Di rumah Matius. Ini kalau saudara perhatikan, lihat nih. Yesus sedang mempertaruhkan keberadaannya. Kalau saudara jadi Yesus, kira-kira orang bakal bete nggak sama saudara? Bakal bete banget. Kalau saudara jadi Yesus, saudara pasti bingung. Pilih Matius, atau saudara kehilangan popularitas? Atau saudara kehilangan ketenaran? Alkitab berkata, semua orang banyak ikut Yesus. Yesus lagi terkenal banget. Tetapi bisa-bisa semua orang jadi tinggalin Yesus gara-gara satu orang. Siapa namanya? Matius. Tapi sudah tahu culture-nya Yesus? Yesus bilang begini, Sob, ini semua orang teriak-teriak hujat gue gara-gara lu. Tapi masalahnya Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus punya kuasa. Yesus bukan cuma yakin. Yesus punya otoritas dan power. Dia bilang begini, bro, lu nih dimusuhin semua orang. Gara-gara lu, semua orang benci gue. Tapi one thing, I'm telling you katanya. Daripada lu, gue ajak, bakal digebukin rame-rame. Begini aja, supaya lu nyaman, kita pergi ke tempat lu. Supaya lu bisa gak panik, supaya lu bisa relax, kita pergi ke tempat lu deh. Tempatnya Matius yang paling aman di mana? Paling nyaman, paling comfortable. Di rumahnya. Dan Yesus luar biasa. Dia gak ngikutin apa kata orang banyak. Dia bawa orang banyak ke rumah Matius. Yesus peduli banget untuk satu orang. Yesus berkata, daripada kamu gak nyaman, risih nih, gini aja deh, saya mempertaruhkan diri saya. Lebih baik kamu dapat kenyamanan dulu, supaya kamu bisa ngobrol-ngobrol sama saya. Akhirnya orang banyak, murid-murid tetap ikut Yesus, bahkan sampai makan. Dan yang lebih dahsyatnya, ayat 10 dikatakan demikian. Waktu mereka makan, datanglah banyak orang pemungut cukai dan apa? Dan orang berdosa. Jadi, perhatikan, temannya Matius kacau semua. Nggak ada yang baik. Kalau nggak pemungut cukai, orang berdosa. Komplit. Tetapi Yesus tetap makan. Poin pertama, catat ini. Saudara ingat. Ayah saya memang bukan orang yang pandai bicara atau punya banyak waktu, mungkin memberi waktu luang banyak ngobrol sama saya. Tapi perhatikan. Kenapa saya bilang ayah saya bisa mengikuti keteladanan Yesus? Yang pertama adalah karena Yesus selalu bisa comfortable sama orang-orang yang tidak seperti dia. Catat ini. Yesus bisa comfortable sekalipun sama orang-orang yang tidak seperti dia. Kalau boleh jujur, bukankah itu pekerjaan rumah kita juga? Bulan ini bulan yang baru buat saudara dan saya. Tapi kalau saudara mau ikut Yesus, saya percaya
Apapun yang gak nyaman buat saudara di bulan ini, saudara tetap yakin Yesus akan menolong hidup saudara. Dia nggak peduli siapa Matius, orang memusuhi dia menyakiti banyak orang, tetapi dia tetap bisa comfortable. Karena dia tahu dirinya adalah juru selamat. Kamis besok semua gereja merayakan kenaikan Yesus. Dia ke surga. Tapi kita tahu, waktu dia ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Rohnya tercurah buat kita. Yang setuju katakan amin. Artinya begini, sorry nih kalau saya boleh ngomong, nggak satu orang pun dalam ruangan ini tidak dipenuhi oleh roh Allah. Hidup saudara, apapun yang saudara kerjakan, ada kekuatan kasih Tuhan di hidup saudara. Jadi kalau boleh saya ngomong, kita nggak tahu apa yang terjadi di bulan ini. Tapi saudara bisa keluar melewati bulan ini lebih daripada pemenang. Karena ada kekuatan Tuhan bersama dengan saudara. Itu sebabnya saya berdoa sore ini, Circus Church. Dimanapun Anda berada, jangan pernah terganggu, jangan pernah jadi bimbang, tapi stay nyaman dengan situasi keadaan apapun. Karena saudara tidak pernah sendirian. Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Dan poin yang kedua adalah, melalui kejadian ini, belajarlah bahwa Yesus selalu suka saudara. Kalau Matius saja yang diperhadapkan dengan kebencian semua orang, tetapi Yesus tetap menaruh perhatian, Yesus tetap percaya, Yesus tetap yakin akan keberadaan Matius. Ini tantangan pekerjaan rumah kita. Saya berdoa supaya saudara bisa sadar, apapun sama-sama kita ini nggak sempurna, kita nggak bisa lepas dari godaan, kita nggak bisa lepas dari cobaan. Tetapi apapun godaan cobaan yang datang di hidup kita, ingat deh, Yesus selalu sayang kita. Yesus selalu suka kita. Dan kalau kita percaya mau ikut dia, kalau kita mau mengikuti dia, saudara akan melihat kehidupan dalam Tuhan. Berkat Tuhan tidak ada bandingannya. Amin. Katakan pada kiri kananmu, berkat Tuhan gak ada bandingannya. Katakan, berkat Tuhan gak ada bandingannya. Berkat Tuhan gak ada bandingannya. Makanya saya tersenyum. Ayah saya memberi teladan. Saya sebagai anak muda bukannya sempurna, ada jatuh bangun, saudara juga ada banyak yang tahu. Tetapi ayah saya tetap comfortable dengan keberadaan saya. Karena dia lebih percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah anaknya. Amin. Besok kakak saya di sini akan khotbah buat saudara. Kakak saya tuh orangnya gagap luar biasa. Kalau ngomong, baru ngomong, baru ngomong. Tapi kalau Tuhan ubahkan, bisa jadi pengkhotbah yang luar biasa. Ada yang mustahil. Kakak saya tuh paling malu. Oh, nggak kayak saya, orangnya saya agak berani-berani, saudara. Kalau kakak saya ini sopannya setengah mati. Sopan, kalem, pendiam. Kalau ngomong gagap, makanya dia nggak pernah berani ketemu banyak orang. Kalau ngomong, just, ya. Tapi sekarang bisa khotbah di hadapan banyak orang. Bahkan melayani dengan sukacita. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Apakah ayah saya ngomong sama kakak saya, lu kalau ngomong jangan gagap dong, bikin malu aja. Enggak. Tapi ayah saya selalu yakin. Dan ayah saya selalu mau memberi kesempatan kepada dia. Akhirnya Tuhan sanggup ubahkan. Kalau saudara mau ikut Yesus, apapun doa saudara, apapun jadi permohonan saudara, dengar baik. Jawaban di hidup ini yang kekal, yang gak sementara, yang terbaik hanya datang dari Yesus. Amin. Dari tempat ini saudara berjumpa dengan Yesus. Katakan pada kiri kananmu, ada Yesus di hidup kamu. Ada Yesus di hidup kamu. Amin. Ini penting. Kelihatannya sepele, tapi kalau saudara lihat ayat 11-nya, sebentar lagi kita akan selesai. Kita lihat ayat yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Firman-Nya berkata demikian. Ayat yang ke-11 sama-sama kita baca. 2, 3. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, kenapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan apa? Wah, orang-orang, jadi orang-orang agamawi itu komplain, bro, kenapa Yesus, ya kita kan sama-sama orang baik, kenapa tiba-tiba guru kamu makan sama pemungut cukai, sama orang berdosa lagi, ngapain lo pada ikut? Tapi lihat ayat yang ke-12-nya. Lihat ayat yang ke-12-nya. Yesus mendengar apa yang dikatakan. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Waktu Yesus ngomong ini yang kaget siapa tahu nggak saudara? Matius. Matius berkata, maksud lo? Udah gua kasih makan, lo bilang gua orang sakit. Lu udah gua kasih makan enak-enak.
Sama temen-temen lu bilang gue orang sakit. Tapi kan sebenarnya jujurnya gini, siapa sih di antara kita yang gak perlu dokter? Siapa sih di antara kita yang gak perlu pertolongan? Saudara paham, coba, saudara bisa paham? Saya khotbah juga nih sama saudara ngobrol. Tapi sometimes, ntar malam, saya merenungi. Myself lu gak sempurna. Ada hal-hal datang saya sama Tuhan. Memohon pengampunan, memohon kesempurnaan. Karena saya perlu belas kasihan Tuhan. Bukankah itu alasan kenapa Yesus berkata, follow me? Bahkan ayat terakhir hari ini, sama-sama kita baca ayat yang ke-13-nya. Ayat yang ke-13-nya berkata demikian. Kita lihat ayat yang ke-13-nya, sama-sama kita baca 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Perhatikan, sama-sama. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang apa? So Yesus come bukan untuk a perfect one, bukan untuk orang yang sempurna, tapi for the sinners. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Orang Farisi berkata, lu berubah dulu baru bisa join sama kita. Tapi Yesus berkata, no, follow me dan kamu akan berubah. Makanya hari ini, sore ini kita share ke church. Jangan buang peluang dan waktu yang ada selagi saudara dan saya bisa ikut Yesus. Kalau orang lain berkata, kamu berubah dulu baru bisa join sama saya. Tapi Yesus berkata, no, you follow me. Kalau kamu ikut saya, kamu akan menjadi orang yang bisa jatuh cinta. Kalau orang yang jatuh cinta, saudara, dia akan melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Saudara setuju nggak? Tanya aja Dito. Tanya. Itu kalau mau lebih lamanya lagi, tanya Cloud. Dari nggak punya baby, sekarang karena cinta, karena pernikahan kudus, karena ada benih ilahi, benihnya Cloud, ya kan? Attach ke benihnya Nadia yang luar biasa. Jadilah baby Magali. Itu kejadian yang belum pernah Cloud bayangkan sebelumnya. Sama kalau saudara ikut Yesus sungguh-sungguh, saudara bukan hanya sekedar jatuh cinta, saudara akan memperoleh dan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan yang belum pernah dilakukan. Dan itu yang akan dengan cepat dialami oleh Ernest juga. Loh, makanya Yesus berkata, follow me. Saya ngomong hari ini, percaya deh, kan you guys punya kesaksian, semua punya cerita. Setahu saya, hal yang paling menyenangkan dan tidak ada bandingannya adalah kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Amin. Kita bisa hidup dalam kedagingan. Tanda kutip pokoknya mungkin hal-hal yang buat kita seru. Tapi kan kalau boleh jujur, hanya sementara. Katakan sementara. Benar nggak? Okay. Benar banget, Pak. Benar banget kan? Sementara. Makanya saya berdoa buat Circus sore hari ini. Gereja ini adalah perpanjangan undangan Tuhan bagi semua kita. Di tempat ini gereja ini berkata, follow me. Pintu kayu tadi di depan waktu dibuka, nggak ada tulisan poster berkata, yang masuk sini yang dosanya 65% aja. Yang 95 terus masuk ke Fable, tempat tergelap yang ada dalam gedung ini. Enggak, saudara. Semua bebas boleh masuk sini. Karena ini bukan tentang church. Ini tentang undangan yang langsung dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, follow me. Saya berdoa firman ini, saudara boleh terima. Saya berdoa firman ini tertanam di hati saudara dan berakar. Hasilnya begini, siapapun yang saudara jumpai, saudara nggak akan menghakimi. Saudara nggak akan cepat jealous. Saudara nggak akan cepat marah. Saudara nggak akan cepat berkata bosan, muak, enak, dan lain-lain. Enggak. Saudara bisa stay comfortable. Karena saudara tahu, ada sampai hari ini hidup kita. Karena belas kasihan Tuhan yang sempurna. Mungkin di pekerjaan. Mungkin di relationship. Mungkin dalam usaha apapun. Ada hal-hal yang menghimpit. Ada hal-hal yang gak cocok. Ada hal-hal yang gak sesuai. Ada kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Mungkin kita merasa, aduh, gue nih kok kayaknya serba salah. Kok gak ada yang mendukung. Dan lain-lainnya di bulan ini. Tapi saudara tetap mau comfortable. Karena saudara tahu, sebagaimana Tuhan menerima saudara. Kasihnya Tuhan gak pernah setengah-setengah. Kasih Tuhan sempurna. So bulan ini terima hidup saudara dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada.
Tapi saya berdoa setiap hari saudara mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Maka tiap malam saudara akan berdoa, saudara akan bersuka cita. Thank you ya God, saya nggak perlu berubah dulu sama Engkau. Tapi sebagaimana saya ada datang sore ini, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik menerima aku apa adanya. Aku percaya waktumu yang terbaik akan menyempurnakan, menolong, memulihkan, dan memenangkan. Bukan hanya saudara, saya yakin semua Circus Church diurapi Tuhan. Tapi seluruh keluarga kita akan ditolong, akan diberkati, dan menjadi keluarga yang berkemenangan. Have a blessed Sunday night. Tuhan berkati kita luar biasa. Stay calm, stay culture. Stay blessed. Stay blessed is udah bisa jadi pokok bulan Juni nanti, haleluya. That's good bro, that's good, that's a good point. Stay blessed.